Sobat Gojang, kembali lagi bersamaku di podcast santai bersama Cici. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Feli. Halo semuanya. Kak Feli, kenalan dulu dong. Halo semuanya, kenalin aku Feliza Nazwa. Aku mahasiswa jurusan Farmasi semester 1 Jakarta Global University. Salam kenal. Kira-kira topik menarik apa nih yang akan kakak bahas hari ini? Oke teman-teman, kali ini aku akan bahas topik yang tentunya berguna banget dan menarik untuk dibahas untuk kita semua sebagai warga negara, yaitu hak dan kewajiban asasi warga negara. Untuk kalian yang merasa bingung kayak peran gue tuh apa sih dalam masyarakat, wajib banget nonton dan dengerin episode kali ini, ya kan Kak? Betul banget, kayaknya pemirsa di sini nih udah gak sabar nih, ya gak sih Kak Feli? Betul banget. Kita lanjut aja nih ya, pertanyaan 1. Soalnya udah ada yang nanya nih Kak, ada 4 pertanyaan. Daripada kita lama-lama banget kan ya. Pertanyaan pertama itu, apa saja hak yang dimiliki setiap warga negara melalui Undang-Undang Dasar 1945? Oke, pertanyaan yang menarik banget. Aku jawab ya. Setiap warga negara Indonesia memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Antara lain, yang pertama ada hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat yang tercantum dalam pasal 28E ayat 3. Yang kedua ada hak atas pendidikan pasal 31 ayat 1. Yang ketiga ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Lalu ada hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang tercantum dalam pasal 28C ayat 1. Dan yang terakhir adalah hak atas perlindungan hukum pasal 28B ayat 1. Itu Kak. Wah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Siap gak? Siap dong Kak. Oke, pertanyaan kedua. Apa kewajiban setiap warga negara dalam menjaga kelangsungan negara dan sistem pemerintahannya nih Kak? Oke, aku langsung jawab ya Kak. Boleh. Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan negara dan sistem pemerintahan, antara lain yaitu mematuhi hukum dan peraturan negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD. Karena dengan mematuhi hukum, warga negara turut serta dalam menjaga ketertiban dan stabilitas negara Kak. Lalu yang kedua adalah ikut serta dalam pertahanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1, misalnya dengan mengikuti wajib militer, lalu berperan aktif dalam menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir adalah kita harus menghormati hak orang lain yang tercantum seperti yang tercantum dalam pasal 28J. Tujuannya agar tercipta hubungan sosial yang harmonis, gitu kan. Oh gitu. Kita mau lanjut pertanyaan ketiga apa gimana nih Kak? Ya boleh, lanjut saja. Pertanyaan ketiganya nih, mengapa setiap warga negara berkewajiban untuk membayar pajak? Oke, pertanyaan yang menarik. Kenapa sih kita harus membayar pajak? Setiap warga negara wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara. Contohnya, pajak yang digunakan itu untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kewajiban membayar pajak sendiri diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, kita semua turut serta dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara. Kita lanjut nih ya Kak. Pertanyaan keempat, apa peran warga negara dalam berpartisipasi kehidupan di politik ini? Warga negara kita memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menggunakan hak suara dalam pemilu seperti pasal 28C ayat 1 yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai dengan aspirasi mereka. Lalu yang kedua adalah berpartisipasi dalam musyawarah dalam forum publik untuk menyuarakan pendapat dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah menjaga keberagaman dan kedamaian dalam masyarakat.
dengan tidak terlibat dalam kegiatan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya seperti kita belajar kayak kegiatan-kegiatan seperti tawuran itu merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi harus dihindari ya guys. Harus dihindari, nggak boleh ya. Jadi kesimpulannya yaitu adalah dengan berpartisipasi aktif dalam politik, warga negara membantu memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik dan representatif. Itu pembahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat pengetahuan baru dan bisa menikmati obrolan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini kalau kalian merasa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau komentar, langsung aja di sosial media kita. Di sini. Oh iya, satu lagi Kak, pesan dari aku. Apa tuh? Jangan lupa untuk tetap positif, tetap sehat, dan jadi versi terbaik diri kalian. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right, on time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. These girls are really sleazy. All they just say is please me, or spend some time and rock a